Jen. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Saya mau nanyain, Mbak, ini tentang Yohanes 17 ayat 3. Coba deh. Apa yang mau ditanya? Ya, tentang Yohanes 17 ayat 3 yang berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah gitu, di redaksi kalimat itu ada yang janggal nggak? Kalau misalkan Allah itu sama dengan Yesus, maka tidak akan ada yang mengutus dan yang diutus. Gimana Mbak tanggapannya? Demikian kata Yesus, lalu menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikianlah pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, Bapa. Satu-satunya Allah yang benar itu Bapa, bukan Allah-Allah lain. Dan mengenal Yesus. Yesus ini anak, firman, yang telah engkau utus. Jadi Bapa itu mengutus firman. Firmannya itu gelarnya anak. Satu-satunya Allah yang benar itu cuma Bapa. Kalau ada Allah selain Bapa, itu Allah tidak benar. Tapi tidak ada yang janggal untuk situ. Kalau Allah tidak mengutus firman-Nya ke dunia, bagaimana Musa mengenal Bapa? Tapi di sini Mbak, yang diutus itu bukan firman tapi Yesus. Nggak ada satu redaksi kata pun di sini firman. Oke, kamu baca Yohanes 17 kan? Iya. Kamu belum baca di Yohanes 1. Kalau kamu baca di Yohanes 1, firman itu telah menjadi manusia dan Yohanes bersaksi tentang dia. Itu di Yohanes 1, kamu itu harus mencari tahu itu dari asal mulanya dulu. Kamu jangan langsung lompat episode 17, episode 1 baru kamu kenal. Jadi Yesus itu firman Allah yang diutus oleh Allah. Itu, dan menjadi manusia. Makanya Yesus mengatakan, permuliakanlah aku padamu sendiri. Jadi si firman itu satu kesatuan ya? Permuliakanlah aku padamu sendiri Bapa. Firman itu dipermuliakan sang Bapa dengan kemuliaan anak yang sudah ada sebelum dunia ada. Kan itu. Jadi ya firman itu satu kesatuan antara firman sama Yesus itu satu gitu. Satu di dalam Bapa. Bukan kesatuan satu. Allah itu satu, bukan korps. Allah itu satu-satunya. Kalau kesatuan itu apa? Unity. Itu bukan one. Unity dengan one itu beda. Jadi firman dengan sang Bapa satu di dalam gitu. Oh, aku kira firman itu kata-kata gitu. Ya, kata-kata kamu ada di dalam diri kamu nggak, Wajan? Enggak, kata-kata itu kan yang keluar. Kalau belum dikeluarkan itu bukan kata-kata. Apa namanya? Pikiran ya. Kalau masih di dalam hati, di dalam masih pikiran. Bukan kata-kata. Kalau kata-kata itu kan yang udah keluar. Iya, kalau kata-kata itu udah keluar, apakah kata-kata itu sudah hilang dari diri kamu? Sudah hilang. Loh, ini kok masih ada? Kata-katanya. Iya, ini kan kata-kata kamu. Ini masih berkata-kata terus nih. Iya kan? Nah, itu jadi firman itu bukan hanya sekedar kata-kata. Firman itu adalah pikirannya Allah. Dan itu tidak pernah lepas dari kamu. Kecuali kamu mati, nggak ada kata-kata kamu. Kata-kata kamu itu akan habis ketika kamu mati. Bukankah kata-kata itu sesuatu yang dihasilkan? Kata-kata sesuatu yang dihasilkan. Ya. Kata-kata itu adalah penyataan. Penyataan dari apa yang kamu pikirkan. Bukan sesuatu yang dihasilkan. Kalau tidak diucapkan, apakah akan menjadi firman? Kalau tidak diucapkan, kan bisa kamu kata-kata kamu melalui tulisan. Betul tidak? Iya. Itu kan tulisan.
tulisan bukan Ya. kata-kata. Beda tulisan sama kata-kata Kalau- berbeda. Loh, kalau tulisan ini bukan kata-kata, lalu tulisan ini apa disebutnya? Kata, namanya juga kan kata, berkata, bukan bertulis. Iya, kata-kata kamu itu kan bisa dinyatakan melalui suara, bisa melalui tulisan. Kamu masa nggak ngerti bahasa Indonesia seperti ini? Analoginya, Kata-kata. Tahu kamu, kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata-kata. Pernah tahu bahasa Indonesia? Kalimat saja itu adalah ini nih, sentence. It's apa? Is a many word. Itu kan? Loh ini kalimat itu adalah kumpulan kata-kata. Kalau kamu bilang tulisan ini bukan kata-kata, kamu bahasa Indonesianya berapa? oh jadi menurut Mbak kalau Bukan menurut saya, secara harafiah, secara secara- logika. Ini definisinya. secara logikanya bukan Mbak. Ada ya. lagi yang mau kamu tanyakan? Berarti kata-kata itu satu gitu ya, satu Allah sama kata sama Satu di dalam kamu. Pikiranmu itu satu di dalam kamu. Dan kamu tadi sudah mengatakan, pikiran kamu itu kan bisa kamu keluarkan, bisa kamu tuangkan, atau bisa kamu lahirkan. Ya kan? Itulah kenapa sebabnya firman itu disebut anak. Sebab apa? Sebelumnya dikandung lalu dikeluarkan. Makanya gelarnya anak. Dan Kalau Allah yang misalkan adalah sumber itu berarti adalah analoginya gini. Bapa. Berarti analoginya bisa gini juga dong. Analoginya kalau misalkan firman itu adalah satu, sesuatu yang Ya dihasilkan. karena satu Allah itu bukan sesuatu yang dihasilkan, Bang. Firman itu satu di dalam kodrat Allah, bukan sesuatu yang dihasilkan. Itu tidak diksi saya, itu diksi kamu. Kamu memaksa diksi kamu yang salah kepada narasi saya yang tidak saya ungkapkan seperti itu. Firman itu bukan dihasilkan. Firman itu sudah ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Sang Bapa. Nggak pernah dihasilkan. Yang dihasilkan itu adalah ciptaan. Contoh bumi, itu hasil dari berfirman. Kamu itu hasil dari berfirman. Tapi kamu bukan firman. Firman itu adalah satu realita konkret yang ada di dalam zatnya Sang Bapa itu, atau esensi Bapa itu. Udah dipahami kan? Ternyata itu Belajar bahasa berbeda Indonesia itu pendapat. bagus, Bang. Enggak, bukan soal belajar Thank you, bahasa Pak Indonesia Tobias. yang bagus Oke, kan. langsung aja ke emang berbeda, substansi emang apa-apa. berbeda pandangan aja, nggak akan sama gitu pandangannya. Oke, kita bukan bicara soal Siapa beda tahu, pandangan. siapa tahu nilai Indonesia juga kita Oke. realitanya dinilai Sekarang- emang sekarang- beda siapa. Sekarang gini, gitu. Bang. Sekarang saya tanya, Bang. Allah kamu berfirman nggak? Firman, Allah kamu berfirman nggak? ya tentu. Oke. Ketika Allah kamu berfirman, dengan apa dia berfirman? Dengan firmannya, dengan Al-Quran. Hah? Dengan firmannya, dengan Al-Quran? Maksudnya gimana? Ya, Allah berfirman kepada dituangkan dalam Al-Quran. No. Saya tanya gini, Bang. Ketika Allah kamu berfirman, misal kepada Musa, ya, misalnya dia kan berfirman kepada Musa ya, An-Naml ayat 7 sampai 9. Ketika Allah mau berfirman, dengan apa dia berfirman? Ya dengan kitab, sama kitab dulu. Dengan kitab. Allahmu ketika berfirman dengan Musa, melalui apa dia berfirman? Oke, tanya dulu lah guru Ya, ngaji. bener. Belajar dulu, makanya saya bilang penting sekali kita itu pelan-pelan belajar bahasa Indonesia. Jadi firman itu bukan sesuatu yang dihasilkan. Firman itu realita, sama seperti pikiran kamu. Pikiran kamu itu tidak pernah dihasilkan, tetapi pikiranmu itu adalah realita yang satu dengan tubuhmu dan rohmu. Itu keberadaan konkret, keberadaan nyata, bukan dihasilkan. Tetapi bunyi itu baru yang dihasilkan. Tulisan itu dihasilkan.
Itulah sebabnya kita tidak pernah mendefinisikan firman itu sebagai kata-kata saja. Tetapi firman itu adalah jiwanya Bapa atau pikirannya Bapa, logos. Gitu ya. Maaf ya, saya turunin, kamu udah kicep. Saya nggak mau mempermalukan orang di sini. Gini ya, kenapa diturunkan? Bang, di situ aja udah stuck. Apalagi? Kan? Kalau dia di situ saja semudah itu aja dia udah stuck, saya nggak bisa lanjut. Nggak ada yang mau lagi dibahas. Kenapa? Loh, saya nggak mungkin memaksa orang yang sudah buntu. Dia harus recharge dulu kepalanya untuk bisa berpikir jernih. Jangan sampai saya ini bertanya, karena kalau saya bertanya kalian akan macet. Serius. Makanya saya bilang, kamu nanya aja sama saya jawab sepuasnya. Tapi jangan kasih saya kesempatan untuk bertanya. Satu pertanyaan saya pastikan udah paham lah kalian yang di sini ya. Karena pertanyaan saya ini akan out of the box. Salah orang, kamu salah orang. Itu ya. Ketawa Pak Tobias. Oke, legend banget wajahnya. Halo Bang Nur Mursana. Halo, selamat malam. Selamat malam. Mohon maaf ya, saya hanya ingin bertanya saja dan Silakan. setelah itu saya turun. Silakan. Saya ingin bertanya gini, apa namanya, Yesua atau Yesus gitu ya, di mana dikatakan dalam kitab itu bahwa dialah itu Tuhan sendiri gitu. Tuhan itu sendiri. Sudah? Ya, cuman itu aja. Silakan turun. Oke. Kan katanya saya hanya bertanya saja, setelah itu turun. Ya sudah. Kalian nunggu apa? Ya, apa? Loh, saya hanya menepati janji saya. Apa sih? Oke. Loh, sekarang saya tanya, ada yang salah? Saya hanya bertanya saja, setelah itu saya turun. Ya silakan. Apa? Kalian nunggu apa? Konsisten Bu, saya selalu konsisten. Kalian harus tahu. 4 tahun, ini tahun keempat saya, konsisten saya. Kalau ada tadi, misalnya ada yang, tolong ya, dijawab dengan singkat. Ya udah, dijawab dengan logika. Lah karena itu maunya. Ya sudah. Kok emosi? Ada yang emosi sampai bilang, aduh, kita naikkan lagi yang lain. Ya kan, aku kan inilah, konsisten lah, udah. Jangan tegang kali. Halo Pak John. Halo Kak Agatha. Ya, silakan. Mau bertanya apa? Aku hanya mau komentar kakak the best. Udah turunin aja nggak apa-apa. Thank you Bang John, sehat selalu. Jangan jadi segen gini lah, akhirnya udah turunin kan, kalian udahlah kan, jadi nggak enak, jadi kagok kita, jadi canggung ya. Please, aku nggak mau membuat kalian tuh sama aku tuh jadi canggung gini.
Jangan canggung. Kamu nanya aja tadi tuh intermezzo. Jadi pada ketakutan sih. Halo. Ya, halo, selamat malam, shalom. Halo. Silakan Bang mau bertanya apa? Ya, ini Kak, saya mau bertanya tentang ini pembaptisan aja. Nah, jadi masalah pembaptisan, ya, bagi kita orang Kristen, ya, pembaptisan yang sah itu adalah pembaptisan Yohanes, ya, atau yang disebut dengan nyelam atau julupan, ya. Nah, di sini kan apakah pembaptisan itu harus didasari atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus apa gimana? Soalnya ada juga yang mengatakan bahwa harus didasari atas Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi sebagian yang saya lihat maksudnya ada sebagian tidak melakukan seperti itu, gitu. Oke, kita tidak sedang mengkoreksi apa yang dilakukan orang. Banyak orang di dunia ini juga berdosa tanpa kita harus menjadi hakim atas dosa orang lain. Ya, di dalam Matius 28 ayat 19 jelas dikatakan bahwa pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi apa yang diajarkan para rasul itu diteruskan dari Tuhan Yesus. Jadi nggak ada yang menurut ini menurut itu. Semuanya itu satu, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Siap. Dasarnya itu Matius 28 ayat 19. Gitu. Oke Kak, makasih. Sama-sama, Tuhan berkati Bang. Ya, sama-sama. Ya. Ini ya, saya pastikan dia masuk Islam. Si Joker ini kenapa? Ku pastikan dia pindah agama. Bang, tolong jangan paksa saya mengatakan aib saya. KTP saya masih di agama yang dulu, Bang. Halo. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Oke. Saya ingin bertanya Kak tentang mengenai puasa yang agama Muslim punya dan Kristen itu. Kalau kita kan yang Kristen kan jelas dalam Alkitab karena kita mengikuti jejak Yesus, di mana Yesus pernah berpuasa dan kita juga mengikuti. Dan saya mau penasaran sekali begitu bagaimana yang Muslim itu mereka melakukan puasa itu, apakah nabinya mereka itu pernah melakukan seperti itu dan tujuannya untuk apa? Oke, kalau Anda tanya tentang puasa dalam iman Kristen, pasti saya menjawab. Tapi kalau puasa iman sebelah, saya tidak berkapasitas untuk menjawab itu. Tapi tujuan dari puasa orang Kristen itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu. Tujuan dari merendahkan diri di hadapan Tuhan itu agar kita menerima curahan kasih Tuhan yang dari atas itu mengalir seperti air. Filosofi air itu mengalir dari atas ke bawah. Kalau kita tidak merendah, bagaimana mungkin kasih Allah itu turun atas kita semua? Nah, tujuan berpuasa itu adalah kita itu mematikan kedagingan-kedagingan kita, membersihkan jiwa kita dari yang biasa kita inginkan. Kini kita berserah kepada Tuhan. Makanya kita tidak makan, karena makan itu keinginan kita yang paling besar. Tidak minum, itu juga keinginan kita yang paling besar. Tidak marah, tidak emosi. Nah itu, jadi tujuan puasa itu adalah merendahkan diri. Itulah esensi dari berpuasa dalam iman Kristen. Dan itu di dalam perjanjian lama kan jelas. Bangsa Israel itu berpuasa 40 hari menjelang Paskah. Dan kita pun berpuasa
menjelang Paskah. Dan puasa kita ini adalah puasa Prapaskah atau puasa catur dasa. Catur 4, dasa itu 10. Berarti 40 hari. Itu. Ya, makanya saya bertanya ke kakak, karena kakak kan mengaku bahwa pernah dari agama Muslim kan ke Kristen. Makanya saya bertanya, sepengetahuan Sekalipun, kakak. iya, sekalipun saya pernah dari agama sebelah, tapi kini saya adalah pengikut Kristus. Saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan agama sebelah, seperti yang contoh kayak Felix Xiao, Dondi Setan, siapa lagi tuh Paruk, ngaku-ngaku dari agama Kristen dan dia mengobrak-abrik ajaran kekristenan. Kalau sudah keluar dari agamanya, maka kapasitas dia adalah menjelaskan agamanya. Saya tidak mau hidup saya seperti si Dondi Setan, si siapa lagi tuh, si Kainama, si siapa, si Felix Xiao. Dia menarasikan iman Kristen dan dicampur adukan dengan agamanya. Saya tidak berkapasitas lagi untuk itu. Jadi saya nggak akan menjelaskan puasanya orang lain. Saya tidak akan menjelaskan agamanya orang lain. Saya akan menjelaskan agama saya. Ibarat kata gini bang, guru matematika hanya akan menjelaskan matematika. Dia tidak akan menjelaskan penjaskes. Karena itu adalah kapasitasnya guru penjaskes. Seperti itu. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan bang? Tidak kan, cuman itu saja. Makanya saya penasaran karena saya tahu kakak kan pernah ini. Iya. Tapi Ya, gitu. tidak usah penasaran lah bang, saran saya. Kenapa? Karena nggak ada gunanya bang. Orang yang sudah dari gelap kepada terang, itu kan artinya eklesia. Orang yang sudah di dalam terang, dia nggak akan penasaran dengan gelap. Jadi orang Kristen jangan pernah penasaran dengan kegelapan. Kita sudah melihat terang, kita sudah dari sana, dari gelap sana. Eklesia, gereja itu artinya adalah orang-orang yang dipanggil dari terang, dari gelap menuju terang. Untuk apa kita penasaran dengan yang sudah kita tinggalkan gitu loh bang. Tapi orang yang sudah di dalam terang itu bersuka cita. Seperti itu bang ya. Jadi tidak usah penasaran lagi bang. Oke, Tuhan memberkati Bang Tura. Baik.